Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cerita Seram. Sebelum lanjut cerita, tulis sholawat dulu di komentar ya, agar kelak kita mendapatkan syafaat di akhirat nanti. Amin. Ada dukun yang mati di tangan ilmunya sendiri. Tapi tak banyak yang tahu, kematiannya hanyalah awal dari 9 gerbang neraka yang kini terbuka perlahan. Di desa Ngelempong, seorang ustadz muda nyaris kehilangan putrinya karena serangan santet. Tapi ketika ia menang, bukan kedamaian yang datang, melainkan perang yang lebih besar. Karena Ki Kunchoro bukan satu-satunya. Ia hanya satu dari 9 dukun pemegang segel neraka. Dan satu persatu mereka bangkit, bukan untuk hidup, tapi untuk menghancurkan yang hidup. Inilah cerita tentang darah, kutukan, dan perang panjang antara ilmu langit dan kegelapan abadi. Saksikan kisah lengkapnya dalam Gagal Santet Ustadz, Ki Kunchoro malah dibalas neraka. Malam Jumat Kliwon menggantung pekat di langit desa Nganjuk. Jam dinding tua di rumah-rumah warga sudah menunjuk pukul 1 dini hari. Namun malam terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada suara jangkrik dari semak-semak, tidak ada lengking kodok dari arah sawah. Bahkan, daun-daun di pohon rambutan tua yang biasanya bergerisik tertiup angin, kini seperti menahan geraknya. Alam seakan menahan napas. Sebuah keheningan yang bukan sekedar sepi, tapi sunyi yang penuh ketegangan. Menyembunyikan sesuatu yang sedang bergerak perlahan dari balik tirai goib. Di tengah desa berdiri sebuah rumah kayu sederhana. Halamannya tanah kosong yang keras, dihiasi rerumputan kering dan sebuah pohon rambutan tua di sudut timur pekarangannya. Di dalam rumah itu tinggal seorang lelaki paruh baru bernama Ustadz Sarkim, sosok yang dikenal bijak, sederhana, dan disegani oleh seluruh warga desa. Bukan sekedar guru agama, tapi juga tempat orang-orang datang mencari solusi, doa, atau sekedar menumpahkan keresahan. Dengan jubah putih lusuh dan kopiah hitam yang selalu menempel di kepalanya, Ustadz Sarkim menjadi simbol ketenangan di desa yang sering diselimuti isu mistis dan klinik. Namun malam ini, rumah itu justru diliputi rasa was-was yang tak biasa. Syifa sudah sejak maghrib mengeluh pusing, lalu tertidur cepat. Ustadz Sarkim duduk di ruang tamu, menghadap jendela yang menganga, memandangi gelap malam. Ada yang ganjil. Kucing hitam liar yang biasa berlalu lalang di pekarangan tak terlihat. Angin seperti berhenti berhembus. Bahkan udara terasa lebih berat dari biasanya. Ustadz Sarkim menutup Al-Quran yang tadi dibacanya. Ia bangkit perlahan, berjalan keluar rumah. Di teras, ia duduk di bangku kayu tua, sambil mengamati pohon rambutan tua di sudut timur pekarangannya. Tiba-tiba, seekor burung hantu bertengger di salah satu dahannya. Tak lama, terdengar suara lirih seperti desir bisikan dari arah pohon itu. Ustadz Sarkim menghela napas panjang. Sudah dimulai. Sementara itu, di seberang desa, melintasi sawah luas yang gelap dan jalan setapak yang nyaris tak terlihat, berdiri sebuah kawasan yang sudah jarang disebut dalam percakapan warga. Dusun Karangjati, desa kecil yang terletak di pinggir hutan bambu, dianggap tempat angker yang sudah lama ditinggalkan. Tidak banyak yang berani masuk ke sana, terutama setelah serangkaian kejadian aneh beberapa tahun lalu. Mulai dari hilangnya warga,
ternak yang ditemukan mati dengan tubuh mengering atau terbakarnya salah satu gubuk tanpa sebab jelas. Di salah satu gubuk reot yang tersisa, duduk bersila seorang pria dengan sorot mata tajam. Ia mengenakan baju serba hitam dan ikat kepala kain lusuh yang melingkar erat. Wajahnya tirus dengan bekas luka panjang dari pelipis ke pipi kiri. Dialah Ki Kunchoro, dukun sakti yang dulu pernah begitu ditakuti, tapi kini seperti dilupakan. Nama Ki Kunchoro dulu disebut di banyak tempat. Orang dari luar desa rela datang membawa sesajen, meminta pesugihan, penglarisan, bahkan ilmu santet. Ia terkenal sakti dan tidak pernah gagal. Sampai malam itu. Malam ketika ia mencoba mengirim santet ke kepala desa Ngulik, Pak RT Warsono, yang ternyata berada dalam lindungan doa-doa Ustadz Sarkim. Santet itu bukan hanya gagal, tapi berbalik menyerang dirinya. Tubuhnya panas membara, batuk darah, dan nyaris mati. Malam itu, semua saksi mata ketakutan. Mereka percaya Ki Kunchoro sudah jatuh. Sejak saat itu, gubuknya kosong. Tidak ada lagi orang datang membawa sajen atau amplop putih. Tidak ada yang menyebut namanya. Ki Kunchoro dianggap habis. Tapi, kenyataannya, ia tidak mati. Ia menghilang selama 90 hari. Warga menduga ia tewas di hutan atau pergi merantau ke tempat lain. Namun malam ini, ia telah kembali. Namun, bukan sebagai manusia biasa, tapi sebagai wadah dari sesuatu yang lebih gelap. Ia kembali ke gubuknya dengan mata merah menyala. Di hadapannya telah tertata lingkaran tanah yang dilapisi kain mori putih. Di tengahnya tersaji sesajen lengkap, darah ayam cemani, kembang 7 rupa, dupa membara, dan ayam ingkung yang belum tersentuh. Obor di 4 penjuru menciptakan bayangan liar di wajah kerasnya. Aku tidak akan gagal lagi. Ustadz Sarkim, malam ini kau akan kuhapus dari dunia. Dari langit suara petir terdengar, padahal tidak ada awan mendung. Tanah di sekitarnya bergetar pelan. Ki Kunchoro menutup mata, membaca mantra pelan namun dalam bahasa yang tak lagi dikenali manusia. Bahasa tua, bahasa leluhur ilmu hitam yang hanya boleh diucapkan dalam ritual paling terlarang. Mantra itu nanti tidak hanya memanggil kekuatan jahat, tapi juga membuka pintu ke dunia di mana manusia bukan lagi makhluk yang berkuasa. Sementara itu di rumah Ustadz Sarkim, Syifa mengigau dalam tidurnya. Ia menyebut nama-nama asing, merintih dan tubuhnya menggigil seperti tersentuh api. Ustadz Sarkim yang sedang berwudu segera masuk ke kamarnya dan melihat wajah Syifa yang pucat. Dari mulut gadis itu keluar suara berat yang bukan miliknya. Anakmu akan jadi peringatan. Ini baru permulaan. Ustadz Sarkim menatap lekat wajah putrinya. Tangannya gemetar, namun hatinya tetap teguh. Ia mengambil tasbih dan Al-Quran kecil dari rak kayu, lalu duduk di samping Syifa. Ia mulai membaca surah Al-Baqarah perlahan. Setiap lantunan ayat membuat tubuh Syifa bergeliat, keringatnya dingin. Dari kejauhan, Ki Kunchoro membuka mata. Matanya kini putih semuanya. Ia tersenyum. Tapi senyum itu bukan kebanggaan. Itu adalah kegilaan. Karena malam ini, ia bukan lagi manusia. Ia adalah utusan dendam yang dibakar oleh 90 hari di batas dunia. Dan sasarannya baru saja membuka pintu. Tidak banyak orang yang tahu apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Ketika Ki Kunchoro pertama kali mencoba menyerang RT Warsono,
salah satu tokoh penting di desa Nganjuk. Malam Jumat Kliwon yang sunyi, Ki Kunchoro menggelar ritual di dalam gubuk tuanya di Dusun Karangjati, sebuah tempat terasing di ujung timur desa, tak jauh dari hamparan bambu liar yang telah lama dipercaya sebagai jalur makhluk halus. Ia sudah mempersiapkan segalanya dengan hati-hati. Sesajen lengkap, dupa menyala dengan asap pekat, kembang 7 rupa, darah ayam cemani, dan boneka jerami kecil yang diberi nama Warsono. Di bagian dada boneka itu ia tusukkan jarum baja sambil membacakan mantra dari kitab kuno yang ditulis dalam aksara Jawa kuno. Matanya merah, wajahnya penuh amarah dan dendam. RT Warsono dianggapnya sebagai penyebab kejatuhannya. Lelaki paruh baya yang awalnya datang meminta pelarisan, namun menolak membayar mahar tambahan yang diminta Ki Kunchoro. Bukan hanya menolak, Warsono bahkan menjelek-jelekan nama sang dukun di depan warga desa. Itu adalah penghinaan yang tidak bisa ia terima. Namun, tanpa sepengetahuannya, Warsono adalah salah satu murid pengajian tetap di rumah Ustaz Sarkim. Ia rutin datang setiap malam Jumat dan termasuk orang yang sering tidur di musola kecil di samping rumah sang ustadz. Maka ketika serangan santet itu dikirim, malam itu juga tubuh Warsono menggigil hebat. Ia mengeluh dada panas dan punggungnya seperti ditusuk-tusuk. Ustadz Sarkim yang sedang menuntun wirid malam hanya menatap sebentar. Ia kemudian berdiri, mengambil segelas air putih dan membacakan ayat-ayat suci. Tangan kirinya memegang kepala Warsono, sementara tangan kanannya diletakkan di atas perut lelaki itu. Suara Ustadz Sarkim tidak keras, namun tegas dan menembus. Dan pada saat itu juga, di gubuk Ki Kunchoro, sesuatu yang tak terduga terjadi. Dupa meledak sendiri, darah ayam cemani mendidih seperti air panas, dan boneka jerami terbakar meski tak disentuh api. Ki Kunchoro yang sedang duduk bersila mendadak terhuyung, tubuhnya memanas hebat. Ia memuntahkan darah hitam dari mulutnya, sementara bayangan aneh berkedip-kedip di sekelilingnya. Suaranya tercekat. Ia merasa seperti ada tangan-tangan tak kasat mata yang mencekik lehernya. Ia bangkit dalam keadaan panik, mencoba memadamkan api yang membakar lingkaran sesajen, namun semuanya tidak bisa dikendalikan. Suara mendengung memenuhi ruangan, bukan dari luar, tapi dari dalam kepalanya. Suara-suara mengutuk, mentertawakan, mencemooh dirinya sendiri. "Ilmumu lemah, Kunchoro. Kau sudah tak disukai langit maupun bumi." Bisik itu muncul dari balik bayangan. Ia roboh dengan wajah pucat dan tubuh gemetar. Tubuhnya panas seperti terbakar dari dalam, namun kulitnya tetap dingin. Ia sadar, santetnya gagal. Dan lebih dari itu, serangan balik gaib telah menimpanya. Apa yang ia lemparkan ke orang lain kembali menghantam dirinya sendiri. Kabar tentang kejanggalan ini menyebar cepat. Pagi harinya, warga yang melintas di dekat gubuk Ki Kunchoro mencium bau menyengat, seperti daging busuk dicampur dupa terbakar. Saat ditemukan, sang dukun terbaring lemas dengan tubuh dibasahi keringat dingin. Wajahnya pucat, namun matanya merah seperti habis menangis malaman. Giginya berdarah dan napasnya tidak teratur. Warga ketakutan. Banyak yang menganggap Ki Kunchoro telah kehilangan kesaktiannya. Bahkan beberapa orang menyebarkan gosip bahwa para jin penolongnya telah meninggalkannya. Gubuknya dijauhi, sesajen tidak lagi datang, dan orang-orang mulai mencari dukun dari desa sebelah. Dendam pun tumbuh dalam sunyi. Hari-hari setelah peristiwa itu, Ki Kunchoro berubah. Ia tidak lagi melayani tamu. Wajahnya semakin tirus, seperti tidak tidur berhari-hari. Beberapa warga yang lewat mengaku mendengar suara tangisan dari dalam gubuknya. Tapi suara itu tidak seperti tangisan manusia. Lebih seperti lolongan panjang, lirih, merambat seperti kabut. Ia juga berhenti datang ke pasar. Tidak lagi membeli dupa, tidak lagi membawa sabut kelapa, tidak menyapa siapapun. Ki Kunchoro mengunci dirinya, dan dalam keheningan itu,
ia mulai merencanakan sesuatu yang lebih gila, membalas dendam bukan hanya pada Warsono, namun pada Ustaz Sarkim, sumber utama kekalahannya. Ia tahu santet biasa tak mempan. Ia tahu Ustaz Sarkim bukan sekedar orang alim biasa. Ada kekuatan dari langit yang melindunginya. Namun ia juga tahu satu hal, semua yang berasal dari atas punya musuh dari bawah. Dan di bawah sana ada makhluk-makhluk yang bahkan ia sendiri selama ini tak berani sentuh. Lalu pada malam ke-40 setelah gagal menyantet, Ki Kunchoro mulai bersiap. Ia menulis mantra-mantra kuno dalam darah kambing hitam di dinding gubuknya. Ia menggubur rambut dan kuku sendiri di 4 penjuru rumah. Ia meminum air bunga dari kuburan wanita mati bunuh diri. Dan ia mulai mendengar suara-suara yang dulu hanya muncul dalam mimpi buruk. Suara itu berkata satu hal, jika kau ingin membalas, kau harus memberikan jiwamu seutuhnya. Dan Ki Kunchoro menjawab tanpa ragu, ambillah, tapi beri aku kekuatan untuk menjatuhkan Ustadz Sarkim. Malam itu, dusun Karangjati diguyur hujan deras. Petir menyambar berkali-kali seolah langit sendiri sedang menggertak bumi. Di gubuk tua pinggir hutan, Ki Kunchoro duduk bersila di depan tungku kecil dari batu hitam yang sejak maghrib tadi tak padam-padam. Di atas api itu, sebaskom darah ayam hitam mendidih, mengeluarkan bau amis dan anyir yang menusuk. Asapnya tak naik ke atas, tapi justru menjulur ke tanah, menjalar seperti ular yang mencari mangsanya. Di sekelilingnya, 4 boneka wayang terbuat dari janur berdiri terpancang dengan kepala menunduk. Satu di antaranya diberi nama Shiva, anak semata wayang Ustadz Sarkim. Sudah waktunya, gumam Ki Kunchoro, jika tak bisa menyentuh si ayah, biarkan aku menanam benih kegelapan di anaknya. Dari balik jubah hitamnya, Ki Kunchoro mengeluarkan segulung kertas daluarsa berisi rajah tua. Ia mencelupkan jarinya ke dalam darah ayam hitam, lalu menulis ulang setiap huruf kuno di sana. Namun saat menulis nama Shiva, darah itu mendidih hebat dan menyembur ke arah wajahnya. Ia terpekik kecil, wajahnya terluka ringan. Kenapa namanya tak bisa kutulis? Desisnya gusar. Tiba-tiba suara berat menyelinap dari sudut ruangan, karena dia dilindungi bukan oleh manusia, tapi oleh sesuatu yang lebih tua dari pohon pertama yang tumbuh di bumi ini. Ki Kunchoro menoleh. Di sudut ruangan, asap darah telah membentuk sosok tinggi besar tanpa wajah. Sosok itu tak menampakkan wujudnya sepenuhnya, tapi kehadirannya membuat lilin-lilin sekitar padam dengan sendirinya. Ki Kunchoro bersimpuh tak berani mendongak. Guru besar, perintahkan aku. Makhluk itu hanya menyebut satu hal, kalau tak bisa menundukkan anaknya, korbankan sesuatu dari tubuhmu, maka jalannya akan terbuka. Di tempat lain, Ustadz Sarkim belum tidur. Ia gelisah sejak maghrib tadi. Tak seperti malam-malam sebelumnya, malam ini terasa lebih berat, seolah udara membawa beban yang tak kasat mata. Saat ia duduk memejamkan mata, tiba-tiba terlintas bayangan Shiva sedang menjerit di tengah kuburan. Di belakangnya, sosok lelaki bersurban hitam menancapkan paku ke boneka dari rambut manusia. Ia langsung bangkit dan menuju kamar Shiva. Anaknya itu masih terbaring, tapi tubuhnya dingin, wajahnya pucat. Dan yang lebih mengerikan, tangan kanannya membiru seolah ada pembekuan darah dari dalam. Ya Allah, lindungi anakku, desis Ustadz Sarkim sambil mengangkat tangannya berdoa. Ia tahu ini bukan penyakit biasa, ini adalah santet tingkat tinggi. Namun kali ini bukan untuk mencabut nyawa, melainkan untuk mengambil jiwa. Kembali ke gubuk ritual, Ki Kunchoro menyiapkan sesajen baru. Kali ini bukan darah ayam, tapi darahnya sendiri. Ia menyayat telapak tangan kirinya dan meneteskan darah itu ke atas boneka Shiva. Aku tumbalkan dagingku demi terbukanya gerbang antara. Saat darah jatuh, boneka janur itu terbakar dengan sendirinya dan mengeluarkan suara tangisan bayi. Ki Kunchoro tersenyum. Ia merasa berhasil. Namun dari sudut ruangan asap hitam berbisik, kau sudah memberi tapi belum membayar. Jiwa yang kau incar dijaga, maka kau harus serahkan lebih banyak.
Ki Kunchoro menyeringai, "Aku akan berikan seluruh tubuhku kalau perlu, asal Ustadz itu hancur." Malam itu perjanjian terjadi. Di langit Karangjati, petir menyambar satu pohon tua di dekat musola desa, pohon yang dulu ditanam Mbah Ustadz Sarkim saat ia masih remaja. Beberapa warga mendengar suara jeritan perempuan dari arah pohon itu, tapi saat mereka mendekat, tak ada siapa-siapa, hanya jejak kaki hangus di tanah becek. Keesokan paginya, Shiva terbangun dengan keadaan aneh. Ia bisa berbicara dengan bahasa yang bukan bahasanya. Ia menyebutkan nama-nama asing dan berkata, "Ayah, aku baru saja berada di hutan dengan lelaki tua yang wajahnya terbakar." Ustadz Sarkim panik. Ia langsung menghubungi sahabatnya di desa seberang, Ustadz Wahib, yang punya keahlian dalam pengusiran jin leluhur. Ustadz Wahib hanya menatap Shiva lalu berkata, "Ini bukan kesurupan jin biasa, ini adalah jalinan perjanjian darah. Satu-satunya cara adalah memutus mata rantainya dari sumbernya." "Maksudnya?" tanya Ustadz Sarkim. "Lawan yang kau hadapi bukan lagi manusia, ia sudah menyatu dengan makhluk alam bawah, dan satu-satunya cara menolong anakmu adalah memutus perjanjiannya dengan darah pula." Malam Jumat Legi berikutnya tiba. Ustadz Sarkim pergi sendirian ke hutan tempat Ki Kunchoro biasa melakukan ritual. Ia membawa dua benda, sabotol air doa dari 41 surat Yasin dan seikat rambut Shiva yang telah didoakan. Di tempat itu, ia melihat gubuk ritual terbakar sebagian. Namun di dalamnya, Ki Kunchoro duduk tanpa kulit di wajahnya. Wajahnya seperti tengkorak merah yang mengelupas. Aku tahu kau akan datang," katanya dengan suara berat. "Aku datang bukan untukmu, aku datang untuk putriku," jawab Ustadz Sarkim dengan tenang. Ki Kunchoro tertawa. "Terlambat, sebagian jiwanya sudah dalam genggaman kami. Kalau kau ingin menukar, maka tukar dengan nyawamu sendiri." Saat itu bayangan hitam keluar dari tubuh Ki Kunchoro dan menghantam tubuh Ustadz Sarkim. Tapi Ustadz Sarkim langsung membuka botol air doa dan menyiramkannya ke tanah, membentuk lingkaran perlindungan. Bayangan itu menjerit, mendidih, lalu menghilang. Ki Kunchoro jatuh terduduk, matanya menangis darah. Perjanjian malam itu gagal, tapi bayaran bagi kegagalan adalah satu. Makhluk itu akan mengambil tumbal baru, lebih dekat dan lebih gelap. Dan sejak malam itu, Ki Kunchoro tak lagi bisa tidur. Setiap malam ia mendengar bisikan di telinga, "Kami akan datang untuk mengambil apa yang belum kau bayar." Hari-hari berlalu dengan ketegangan yang tak kunjung reda di dusun Karangjati. Shiva masih belum sepenuhnya pulih dari mimpi mengerikannya. Setiap malam, ia mendadak menangis dalam tidur, dan saat terbangun, ia hanya berkata, "Ayah, ada tangan-tangan hitam di bawah tempat tidur." Ustadz Sarkim makin sering bermalam di musola, memperkuat benteng spiritual sekuat mungkin. Tapi ia tahu, benteng lahiriah tidak akan cukup menghadapi serangan batin dari makhluk-makhluk yang haus darah. Sementara itu, Ki Kunchoro semakin membusuk dari dalam. Fisiknya masih terlihat sehat di hadapan warga, bahkan lebih gagah dari sebelumnya. Tapi di dalam gubuk ritualnya, ia mulai melihat bagian tubuhnya mengelupas setiap malam. Kulit tangannya terkelupas seperti sisik ular, kukunya hitam, dan setiap kali tidur ia bermimpi terendam dalam lumpur bercampur darah, dijambak oleh tangannya sendiri. Makhluk perjanjian mulai mengajukan tuntutan baru. Shiva terlalu dilindungi. Kalau tak bisa ambil anaknya, ambil bapaknya. Ki Kunchoro menolak. "Itu bukan perjanjian awal." Makhluk itu tertawa. "Kau lupa siapa yang menulis kontraknya. Bukan aku, tapi kau." Ki Kunchoro terhenyak. Ia teringat saat membakar rambut dan menulis nama Shiva, darah dari jari telunjuknya menetes ke kertas mantra. Dalam dunia santet tingkat tinggi, darah penulis adalah meterai perjanjian. Artinya, semua isi perjanjian bisa berubah sesuai kehendak entitas yang menerima persembahan. Di malam Jumat berikutnya, makhluk itu kembali. Kali ini tidak sendiri. Di belakangnya ada sosok-sosok kecil mirip bocah, tapi bermata tiga dan lidahnya terjulur panjang. Mereka merangkak di dinding, menggeliat seperti cacing raksasa, dan mulai menyebut-nyebut nama.
"Sarkim, Sarkim." Ki Kunchoro pingsan malam itu. Tapi sebelum gelap, ia sempat mendengar suara dari arah timur, dari arah musola desa. "Aku akan jaga Shiva dengan jiwaku." Hari itu, Ustadz Sarkim tidak seperti biasanya. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya jauh lebih tajam. Setelah sholat subuh, ia mengumpulkan para santri dewasa di halaman belakang musola. Ia membagikan air doa dan menyuruh mereka berjaga di 4 titik: sungai kecil, pos ronda, balai desa, dan kebun kosong dekat rumah Ki Kunchoro. Bukan untuk melawan manusia, tapi untuk mengunci jalur makhluk-makhluk itu agar tak bebas masuk ke desa. Tak lama kemudian, Shiva kembali demam tinggi. Tapi kali ini bukan mimpi buruk yang ia alami, melainkan penglihatan. Ia melihat ayahnya duduk di tengah hutan kecil dekat dusun. Di sekelilingnya, 4 batu besar berbentuk wajah manusia, semuanya menangis darah. Di tengah lingkaran, Ustadz Sarkim membaca ayat suci dengan suara berat. Dan dari arah pohon besar di belakang, muncullah Ki Kunchoro, namun tubuhnya setengah binatang. Setelah Shiva bangun dari demamnya, ia menggambar semua itu dengan tangan gemetar. Ustadz Sarkim langsung mengerti. Pertempuran sebenarnya akan terjadi bukan di dunia nyata, melainkan di antara wilayah bayangan yang terletak di celah antara siang dan malam. Malam Jumat Legi ketiga pun tiba. Pukul 02.00 dini malam, langit gelap total. Tidak ada bintang, tidak ada angin, udara seperti beku. Ustadz Sarkim duduk bersila di dalam musola. Tubuhnya terbungkus surban putih penuh ayat. Di hadapannya, 1 kendi air doa dan segenggam tanah dari makam ibunya. Tanah yang biasa ia bawa saat meruqyah tempat keras. Di tempat lain, Ki Kunchoro berdiri di tengah hutan kecil. Tubuhnya sudah bukan seperti manusia sepenuhnya. Kedua kakinya berbentuk kambing dan kulitnya seperti arang yang menyala dari dalam. "Aku datang," teriak Ki Kunchoro. "Ambil jiwaku, tapi buka jalannya ke tubuh Sarkim." Tiba-tiba, bumi bergetar ringan. Dari balik pepohonan, muncul gerbang hitam berukir wajah-wajah orang mati. Makhluk penjaga melintas membawa obor hitam yang menyala tanpa cahaya. Ki Kunchoro menyerahkan segumpal daging dari tubuhnya sendiri. Ini sebagai umpan, seret Sarkim. Tapi saat mereka hendak berjalan menuju desa, suara azan subuh menggema dari musola. Bukan suara azan biasa. Itu suara yang amat tinggi, seperti gema dari langit ketujuh. Makhluk itu mendadak mengerang. Obor mereka padam. Salah satu penjaga hancur jadi abu. Dan Ki Kunchoro jatuh terduduk. Tubuhnya terbakar dari dalam. Ia meraung, bukan karena kesakitan, tapi karena ia sadar makhluk itu marah padanya. "Kau bawa nama tak bisa disentuh. Kau bawa doa yang tak bisa dibuka." Suara itu menghantam telinganya seperti badai. Di musola, Ustadz Sarkim membuka mata. Tubuhnya penuh keringat, tapi ia tersenyum lirih. Ia tahu malam ini ia menang, bukan karena kekuatannya, tapi karena perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Namun ini belum terakhir, karena di tengah malam itu, Shiva terbangun dan berkata, "Ayah, orang yang mau menyakitiku sekarang berdiri di depan rumah kita." Ustadz Sarkim bangkit perlahan. Di luar, Ki Kunchoro berdiri dengan tubuh hangus dan mata menamis darah. Tapi ia tidak menyerang. Ia hanya berlutut dan berkata lirih, "Maafkan aku." Tapi dari belakang punggungnya, bayangan besar muncul lagi. Kali ini bukan untuk mengambil Shiva, melainkan membawa Ki Kunchoro pergi. Untuk selamanya. Sejak malam perjanjian darah itu gagal, wajah Ki Kunchoro tak pernah lagi sama. Kulit mukanya seperti ditarik dari dalam, gosong dan mengelupas, seolah ia sudah bukan manusia biasa. Tubuhnya makin kurus, tangannya gemetar. Setiap malam ia dihantui mimpi yang bukan mimpi. Ia berada di sebuah gerbong kereta yang melaju ke tempat asing, dikelilingi oleh sosok-sosok tanpa wajah, dan satu di antaranya
tanpa kepala, tapi mengenakan jubah putih milik para santri. Pagi itu, seorang tetangga bernama Pak Naryo, penjaga makam desa, datang ke rumah Ki Kuncoro dengan wajah tegang. "Kuncoro, tadi malam aku lihat makammu sendiri terkuak setengah." Apa maksudmu?" Ki Kuncoro terbatuk, suaranya serak, penuh lendir darah. "Pusaramu, batu nisannya muncul. Padahal kau belum mati kan?" Pak Naryo menatapnya penuh takut. "Tapi papan namamu sudah ada di sana, bertuliskan Kuncoro bin Mukhtar, mati malam Jumat Kliwon." Ki Kuncoro mengusir Pak Naryo dengan kasar. Tapi begitu pria tua itu pergi, Kuncoro berjongkok di lantai memegangi kepalanya. Ia tahu, kutukan telah berjalan, neraka sudah mengincarnya. Dan sejak hari itu, suara langkah kaki tanpa tubuh terdengar setiap tengah malam di halaman rumahnya. Benda-benda bergetar, cermin memantulkan sosok tak dikenal, dan setiap kali ia tidur, ada tangan hitam menyentuh lehernya. Di rumah Ustadz Sarkim, Syifa sudah mulai pulih, tapi belum sepenuhnya. Ia sering melamun, kadang berbicara sendiri dengan bahasa tak dimengerti. Sesekali, ia terbangun dengan mulut berdarah, seperti menggigit lidah sendiri dalam tidur. Suatu malam, Syifa berteriak keras. Ustadz Sarkim masuk ke kamarnya dan mendapati anaknya berdiri di atas kasur, matanya merah menyala. "Ayah, tolong aku, dia sudah di dekat kita," katanya lirih. "Siapa yang kau maksud?" "Yang tidak punya kepala. Dia mencari siapa yang berkhianat dalam perjanjian." Ustadz Sarkim mengerti. Ini bukan lagi sekedar serangan santet. Ini sudah masuk wilayah roh penjaga neraka, makhluk yang dikirim dari dimensi lain sebagai penagih perjanjian berdarah. Ia tak bisa lagi mengandalkan doa-doa biasa. Maka malam itu, ia berangkat ke pesantren tua di Lembah Srigati, tempat para ulama dahulu menyimpan kitab larangan dan segel gaib dari abad ke-17. Sementara itu, Ki Kuncoro makin tersiksa. Setiap malam, lampunya padam sendiri. Di dinding rumahnya muncul tulisan-tulisan aneh yang tak bisa dihapus, dan suara jeritan perempuan terdengar dari dalam sumur belakang rumahnya. Padahal sumur itu sudah ditutup sejak 10 tahun lalu. Ia mencoba minta tolong ke dukun lain, tapi semuanya menolak. Bahkan Mbah Ngalim, dukun tua paling disegani di kawasan Nganjuk Selatan, menutup pintu rumahnya dan berkata, "Apa yang kau bangunkan, Kuncoro, bukan sesuatu yang bisa diajak bekerja sama. Kau sudah menyalakan pemanggil kematian yang tak bisa kau kendalikan. Kau sudah berhutang nyawa." Ki Kuncoro hanya bisa meratap. Namun di malam Jumat Kliwon, saat langit mendung pekat, ia melakukan satu hal nekat, mengorbankan seseorang agar dirinya bebas. Ia pergi ke rumah seorang remaja lelaki, cucu dari tukang jamu yang pernah mengutuknya karena menebang pohon keramat. Lelaki itu Farid, diculiknya lalu dibawa ke hutan. Di sana, Ki Kuncoro menggambar segitiga darah dan meletakkan tubuh Farid di tengahnya. Ia membacakan mantra pemindahan tumbal. "Yang kutawarkan jiwa muda, agar tumbalku tergantikan. Ambillah yang masih segar, tinggalkan aku." Namun sesaat setelah ia mengucapkan mantra itu, api menyala di sekelilingnya sendiri, bukan di tubuh Farid. Tanah di bawah kaki Ki Kuncoro terbelah, dan dari lubang itu muncullah sosok hitam besar tanpa kepala, membawa kantong berisi tengkorak manusia. Sosok itu menunjuk ke arah Ki Kuncoro, lalu bersuara dari perutnya, "Kau tidak boleh menukar. Kau sudah ditulis, sudah dicium, sudah ditandai." Ki Kuncoro berteriak. Ia lari tunggang langgang meninggalkan Farid begitu saja. Tapi hantu tanpa kepala itu mengikutinya, tak pakai kaki, melayang dan masuk ke dalam tubuhnya begitu saja.
Pagi harinya, warga desa menemukan Ki Kunchoro berjalan telanjang keliling desa sambil menggigit lidahnya sendiri. Dari mulutnya keluar darah dan belatung. Ia lalu roboh di depan musola desa. Warga mengira ia kerasukan, tapi saat tubuhnya dibawa ke puskesmas, dokter menyatakan lidahnya sudah tak ada, seolah dimakan dari dalam. Dan lebih mengerikan, di dada Ki Kunchoro ada bekas cap panas berbentuk mata terbuka. Cap itu bukan luka bakar biasa, tapi simbol kuno dari kitab Siwur Jahanam, kitab langka yang hanya dimiliki oleh dukun-dukun Jawa generasi abad ke-16 dan kini telah dikubur. Malam itu, Ustadz Sarkim pulang dari lembah Serigati. Di tangannya ada segel tua dari bambu kuning yang telah didoakan 7 ulama di pesantren. Segel itu hanya bisa dipakai sekali dan harus ditanam di pusara orang yang hendak dijadikan penghubung antara dunia manusia dan dunia arwah neraka. Ia tahu waktu untuk menyegel Ki Kunchoro telah tiba. Namun saat Ustadz Sarkim tiba di rumah Ki Kunchoro, ia hanya menemukan gubuk kosong dengan tulisan berdarah di dinding. "Tumbalku belum cukup, aku akan datang ke rumahmu Ustadz. Kali ini bukan untuk anakmu, tapi untuk imanmu sendiri." Dan di sudut ruangan, seekor kucing hitam mati tergantung dengan lidah menjulur dan mata melotot ke arah timur. Malam itu, mimpi Ustadz Sarkim dipenuhi suara azan yang terbalik. Dimulai dari Allahu Akbar, lalu ditarik mundur ke Hayangabot Hayangasola dan berakhir dengan bisikan, "Satu malam lagi, sebelum darahmu kami minum." Syifa pun kembali demam, tapi bukan demam biasa. Suhunya 42 derajat, namun tubuhnya beku seperti es. Waktu Ustadz Sarkim hampir habis. Neraka telah menagih kembali. Dan Ki Kunchoro belum dikubur secara manusia. Pagi itu, kabar mengerikan mengguncang Dusun Karangjati. Makam Ki Kunchoro yang semestinya digali untuk pemakaman resmi setelah kematiannya ternyata kosong. Tak ada tubuh, tak ada kafan, tak ada jejak penguburan apapun. Yang tersisa hanya lubang tanah dalam bentuk persegi dengan bau besi hangus dan anyir darah basi. Petugas penggali kubur, Pak Raji dan Darto, lari terbirit-birit saat menemukan sehelai kain kafan robek terikat di batang bambu yang ditanam terbalik. Kain itu berbau busuk dan di permukaannya tertulis tulisan merah menyala, "Tidak ada yang boleh mengubur perjanjian neraka." Ustadz Sarkim yang datang tak lama setelah itu langsung merapal doa pelindung. Namun sebelum mulutnya sempat selesai mengucap ayat kursi, angin besar berhembus tiba-tiba dari arah timur dan segumpal kabut hitam membubung dari dalam lubang makam. Kabut itu membentuk wajah Ki Kunchoro, tanpa mata, tanpa lidah, dan mulutnya penuh jarum. "Sudah terlambat," gumamnya, sebelum kabut menghilang di telan tanah. Warga segera menutup kembali lubang itu, tapi tak satu pun berani meletakkan batu nisan. Karena siapa yang meletakkan tanda akan didatangi dalam tidur dan diminta menjadi pengganti. Malamnya, Ustadz Sarkim tak bisa tidur. Sejak kejadian itu, Syifa selalu meracau keras tiap malam pukul 2:17. Waktunya selalu sama, setiap malam. Ia menjerit dan menyebut nama-nama asing, Umar dari barat, Laila dari selatan, dan Kunchoro dari dalam tanah. Dan mereka menulis kitab di lidahku. "Aku bukan aku, Ayah." Ustadz Sarkim menaburkan air doa di sekeliling kamar. Namun malam itu, ada seekor ular berkepala 2 muncul di atas langit-langit. Saat hendak dipukul, ular itu meledak menjadi asap hitam dan meninggalkan serpihan kuku manusia. Pagi harinya, Ustadz Sarkim memutuskan pergi ke seorang ulama tua bernama Kiai Waton,
penjaga kitab Arsyatul Kubro, kitab langka yang berisi peta neraka versi Jawa kuna. Kiai Waton tinggal di desa Kuncen, perbatasan Kediri Nganjuk. Di sana, Kiai Waton membuka halaman kitab dan menunjuk satu simbol kuno. Kalau benar yang kau hadapi adalah muwakil pencabut iman, maka kubur Ki Kunchoro bukanlah untuk jasad, melainkan gerbang antara dua dunia. Ia menunjuk gambar segitiga terbalik dengan titik merah di tengah. Gerbang ini biasanya dibuka oleh orang yang mencoba kabur dari perjanjian darah. Tapi mereka lupa, pintu itu hanya bisa dibuka dari luar dan tak bisa ditutup dari dalam. Dengan wajah muram, Kiai Waton menyarankan satu hal. Segera tanam segel bambu kuning di tempat Ki Kunchoro dulu pertama kali belajar ilmu hitam. Tempat itu adalah Gubuk Alas Lempung, sebuah pondok tua tersembunyi di tengah hutan dekat sungai kecil. Gubuk itu dulu adalah tempat Ki Kunchoro belajar kepada dukun wanita bernama Bu Rekso yang mati terbakar karena kesurupan jin penjaga kuburan Belanda. Ustadz Sarkim berangkat malam hari ditemani Pak Raji dan seorang santri muda bernama Umar. Mereka membawa 3 batang bambu kuning yang telah dibacakan 99 Asmaul Husna dan ditulis ayat kursi dengan tinta dari air Zam-Zam. Tiba di gubuk, suasananya sangat ganjil. Langit berubah merah darah, meskipun jam baru menunjukkan pukul 20. Daun-daun membungkuk dan daun-daun gugur membentuk pola mata. Begitu mereka masuk ke area gubuk, terdengar suara perempuan tua tertawa dari bawah tanah. Kunchoro tidak mati. Kunchoro kini hidup di dalam kalian. Pak Raji pingsan seketika. Umar muntah darah. Dan Ustadz Sarkim mulai melihat bayangan tubuhnya sendiri bergerak terpisah. Ia menancapkan bambu kuning pertama. Tanah berguncang. Ia menancapkan bambu kedua. Cahaya merah keluar dari dalam sumur tua di belakang gubuk. Saat hendak menancapkan bambu ketiga, sebuah tangan keluar dari tanah dan menariknya ke bawah. Ustadz Sarkim menjerit, tapi ia melawan dengan membaca ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Dalam sekejap, tangan itu terbakar dan menguap menjadi debu hitam. Ustadz Sarkim berhasil menancapkan bambu terakhir, lalu segera menutup tanah dengan garam dan tanah dari halaman masjid. Gubuk itu langsung roboh. Pohon-pohon meranggas dan angin mendesis lirih. Imanmu menyelamatkanmu hari ini, tapi darahmu tetap hutang. Malam setelah itu, Syifa mulai membaik. Tak lagi meracau, demamnya turun. Namun ada satu hal aneh. Ia memandang ayahnya dan berkata, "Tapi kubur Ki Kunchoro masih kosong, Ayah, dan kalau tidak diisi dia akan cari pengganti." Ucapan itu seperti pengingat dari sesuatu di luar kesadarannya. Ustadz Sarkim termenung di teras rumah. Ia tahu benar, perjanjian goib tidak akan berhenti hanya karena pelakunya mati. Selama gerbang masih dibuka dan tak ada tubuh dikubur sebagai penutup ritual, maka kutukannya akan terus menagih jiwa. Malam itu, ia menulis satu kalimat dalam buku catatan lamanya. "Aku harus mengisi kubur kosong itu. Tapi bukan dengan tubuh, dengan sesuatu yang lebih berat. Iman yang dibakar dan ditukar." Besoknya, warga dusun-dusun dikejutkan dengan kejadian mengerikan. 3 kambing peliharaan warga ditemukan mati, tanpa kepala, dengan tubuh tergantung di tiang listrik. Di dada mereka tertulis, "Ini baru awal, manusia selanjutnya." Warga ketakutan. Desa diliputi aura gelap. Lampu padam tiap malam jam 2:17. Anjing-anjing menggonggong ke arah makam Ki Kunchoro setiap tengah malam. Dan malam Jumat yang akan datang adalah tepat 7 hari sejak kematian Ki Kunchoro. Ustadz Sarkim tahu
Pada hari ketujuh, roh yang gagal kembali ke tempatnya akan menjelma menjadi bentuk utuh dan bebas dari alam jin, menjelma menjadi makhluk abatas, entitas yang bisa hidup di antara manusia dengan rupa yang menipu. Dan bila itu terjadi, Syifa akan kembali menjadi tumbal. Malam Jumat itu akhirnya tiba. 7 hari setelah kematian Ki Kunchoro. Dusun Karangjati terasa sepi, tapi bukan karena damai. Sebaliknya, udara seperti menggantung. Angin malam bergerak lambat, membawa aroma besi karatan dan dupa terbakar. Jam dinding di rumah Ustadz Sarkim menunjukkan pukul 1.58 saat ia memanggil Pak Raji, Umar, dan 2 orang tua dari kampung tetangga. Mereka membawa sebuah peti kayu yang sudah disiapkan selama 3 hari terakhir. Tapi bukan peti biasa. Peti itu terbuat dari kayu pohon nangka tua, dilapisi duri salak di dalamnya, dan diikat dengan tali ijuk yang dicelup dalam air doa dan darah kambing hitam tak bersuara. Semua itu adalah bagian dari upaya untuk membuat jasad palsu sebagai penutup gerbang perjanjian gaib. Di dalam peti itu dibaringkan manekin menyerupai Ki Kunchoro, lengkap dengan pakaian dukun, jimat, dan potongan rambut asli Ki Kunchoro yang diam-diam diambil sebelum ia menghilang secara gaib. Di rongga dada manekin itu dimasukkan segumpal tanah dari bekas sumur tua di Gubuk Alas Lempung, tempat Ki Kunchoro belajar ilmu hitam. Lalu pada jam 2.17, waktu yang selalu menjadi titik krisis, mereka menuju ke makam kosong itu. Sesampainya di makam, suasana berubah drastis. Tanah mulai bergetar pelan. Pepohonan berdesih seperti bisikan lidah ular. Dari dalam lubang makam, muncul asap tipis yang bergerak seperti tangan-tangan transparan. Pak Raji membuka kain penutup peti. Begitu udara luar menyentuh manekin itu, terdengar jeritan panjang dari dalam tanah, seolah ada yang merasakan sakit hebat. "Letakkan sekarang!" seru Ustadz Sarkim sambil membaca surat Al-Ikhlas. Mereka menurunkan peti perlahan-lahan ke dalam lubang. Tapi begitu peti menyentuh dasar tanah, darah menyembur dari dalam liang, memercik hingga membasahi wajah Umar. Wajahnya seketika pucat, ia mulai gemetar. Tiba-tiba suara Ki Kunchoro terdengar dari dalam tanah, parau dan menyeret. "Kalian pikir bisa mengakali perjanjian? Neraka tidak menerima pengganti dari kayu." Lalu dari balik makam itu muncul bayangan hitam besar berbentuk manusia, tapi wajahnya bolong dan dadanya terbuka, penuh jarum-jarum kecil yang berputar. Makhluk itu berjalan mendekat. Ustadz Sarkim berdiri, membuka ikat pinggang kain putih yang ternyata menyembunyikan keris kuno warisan Kiai Waton yang disebut keris Tumenggung Sirep Iblis. Ia menancapkan keris itu ke tanah sambil membaca surat Al-Falaq dan menyiramkan air doa bercampur minyak bidara ke tubuh manekin dalam peti. Seketika bayangan itu menjerit keras, lalu meledak menjadi ribuan kelebang hitam yang merayap keluar dari tanah. Peti itu pun mulai membara, seolah api dari neraka menolak jasad palsu itu. Namun saat api hampir melumat seluruh isi peti, api mendadak padam sendiri. Tanah menjadi tenang, makam tertutup perlahan-lahan seakan ditelan bumi secara alami. Ustadz Sarkim bersujud, napasnya berat. Peti palsu itu diterima, atau setidaknya cukup untuk mengunci pintunya. Tapi ia tahu itu hanya sementara. Pagi harinya warga mendapati embun bergarah di dedaunan dekat makam Ki Kunchoro. Hewan-hewan peliharaan menghilang, namun Syifa tidak lagi demam. Ia mulai kembali bermain, meski sesekali masih menatap ke arah barat dengan tatapan kosong. Saat ditanya oleh ibunya, Syifa hanya menjawab, "Yang dari dalam tanah sedang mencari lubang lain. Bukan aku, bukan ayah, tapi yang lain." Ucapan itu menjadi pertanda bahwa bahaya belum usai. 2 hari kemudian, jenazah seorang dukun tua dari desa tetangga ditemukan di tepi sungai. Lehernya patah,
mulutnya dipenuhi belatung hidup dan matanya membeku terbuka dengan iris menghadap ke atas. Di dada jenazah itu tertulis dengan darah, "Ki Kunchoro tidak suka ditipu." Malam itu Ustaz Sarkim bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia berada di dalam masjid tua yang sepi, hanya diterangi cahaya dari satu pelita kecil. Di depannya ada 3 batu nisan tanpa nama. Dari balik tirai masjid itu, terdengar suara bayi menangis. Lalu muncul sesosok wanita berpakaian putih robek-robek, membawa bayi tanpa wajah. Wanita itu meletakkan bayi itu di tangan Ustadz Sarkim dan berkata, "Tumbal belum lunas, neraka menagih iman bukan kayu." Saat Ustadz Sarkim melihat bayi itu, wajahnya berubah menjadi Syifa. Ia terbangun dengan tubuh basah keringat. Jam menunjukkan 2.17 lagi. Keesokan harinya, Ustadz Sarkim pergi ke pesantren lama tempat ia dulu mengaji. Ia menemui Kiai Habibullah, guru paling sepuh di kawasan Nganjuk. Di sana ia mendapat satu penjelasan yang lebih menakutkan. Perjanjian Ki Kunchoro dilakukan dengan darah anak perawan. Selama anak itu masih hidup, arwah Ki Kunchoro tetap punya celah. Meskipun tubuhnya mati dan kuburannya sudah ditutup, selama tumbal aslinya belum lepas, dia akan terus mencoba kembali. Dan celakanya, anak itu adalah Syifa sendiri. Ternyata waktu itu saat masih bayi, Syifa sempat dibawa Ki Kunchoro selama 3 hari tanpa sepengetahuan siapapun. Ia pernah menjadi bagian dari ritual rahasia sebelum akhirnya dikembalikan ke Ustadz Sarkim oleh orang misterius. Itulah alasan kenapa Syifa sering kerasukan sejak kecil dan kenapa Ki Kunchoro selalu menyebut namanya. Bambu kuning, peti penuh duri, manekin palsu, semua itu hanya menunda. Tapi kunci sebenarnya ada di tubuh anakmu. Mendengar itu, Ustadz Sarkim seperti kehilangan napas. Dunia berputar. Ia sadar bukan hanya Ki Kunchoro yang diburu azab, tapi keluarganya pun masih terikat pada perjanjian itu. Dan kini tak ada jalan lain, ia harus mencari pembatal tumbal. Sebuah ritual pemutusan perjanjian neraka yang hanya bisa dilakukan di Gunung Wilis, tepat di sebuah petilasan bernama Sendang Melarat, tempat roh-roh gentayangan berkumpul di malam Jumat Kliwon. Namun untuk ke sana, Ustadz Sarkim harus pergi sendirian, tak boleh ditemani, karena jika membawa siapapun, mereka akan dianggap tumbal baru oleh para penunggu gerbang. Hanya sedikit orang yang tahu tentang Sendang Melarat, sebuah petilasan tersembunyi di sisi timur Gunung Wilis, tepatnya di kawasan yang disebut orang tua sebagai Tanah Lungguh Arwah. Tempat ini bukan sekedar mata air, tapi diyakini sebagai gerbang kecil menuju alam bawah, tempat ruh-ruh gentayangan berkumpul untuk menunggu giliran kembali ke dunia. Ustadz Sarkim berangkat dari rumah pada Kamis sore, menjelang malam Jumat Kliwon. Ia hanya membawa sebotol air doa, segenggam garam krosok, dan 2 helai rambut Syifa yang ia bungkus dengan kain kafan kecil. Tidak ada yang ia ajak bicara soal ini, bahkan istrinya hanya tahu bahwa ia akan pergi bertapa di gunung. Tapi Ustadz Sarkim tahu, ini bukan pertapaan, ini perang batin. Perjalanan ke Sendang Melarat tidak bisa ditempuh sembarangan. Ia harus melewati jalur lama, menyusuri jalur Perdu Tua yang telah ditutup pemerintah sejak tahun 1983 karena banyaknya pendaki yang hilang secara misterius. Saat masuk ke kawasan itu, hening menyelimuti tubuhnya. Tidak ada suara burung, tidak ada suara daun jatuh, bahkan langkah kakinya seperti tidak menimbulkan gema. Baru 1 jam berjalan, ia disambut sosok pertama. Seorang anak kecil telanjang berdiri di atas pohon dengan kepala terbalik, menatapnya sambil berkata, "Bapak nyari anak atau nyari tempat nyerah?" Ustadz Sarkim menjawab dalam hati, "Saya cari pembatal tumbal, bukan nyawa." Anak itu tertawa lalu hilang dalam suara angin. Menjelang tengah malam, ia sampai di sebuah jembatan tua dari kayu yang sudah rapuh. Di bawahnya mengalir air hitam pekat.
Tapi ketika ia melangkah di atasnya, air itu berubah warna menjadi merah seperti darah segar. Tiba-tiba, dari bawah jembatan muncul wajah Ki Kunchoro penuh luka bakar, gigi compang-camping dan matanya mendelik. "Kamu pikir kamu bisa ambil kembali anak yang kuserahkan ke penjaga sendang? Sudah terlambat." Wajah itu memanjang, menjulur ke atas, hampir menyentuh wajah Ustadz Sarkim. Tapi Ustadz itu tetap melangkah, membaca ayat kursi dalam hati dan menggenggam rambut Siva lebih erat. Wajah itu menghilang bersamaan dengan suara ringkikan kuda dari kejauhan. Pukul 2:45 dini hari, Ustadz Sarkim sampai di Sendang Belarat. Airnya bening, tapi memantulkan bayangan yang tidak sesuai dengan tubuh siapapun yang menatapnya. Di permukaan air itu, ia melihat sosok Syifa sedang menangis, memakai baju bayi berwarna putih yang sudah usang. Tiba-tiba dari balik semak, muncul 3 sosok berjubah hitam, tanpa wajah, hanya lubang menganga di bagian muka. Mereka berdiri melingkari sendang dan berbicara bersamaan dalam suara mengerang. "Apa yang kamu bawa sebagai pengganti tumbal?" Ustadz Sarkim membuka kain kafan kecil itu, memperlihatkan 2 helai rambut Syifa. Mereka menjawab serempak, "Terlalu ringan. Anak itu sudah bernilai darah penuh. Jika ingin membatalkan, kau harus masuk ke sendang dan membawa kembali tubuh aslinya." Ustadz Sarkim tahu ini bukan permintaan biasa. Ia harus masuk ke dimensi gaib yang dihubungkan oleh air sendang dan mengambil bagian dari Syifa yang telah diserahkan dalam ritual pemanggilan iblis oleh Ki Kunchoro dahulu. Ia mengangkat tangan, melafalkan doa pembuka dari surah Al-Baqarah, lalu perlahan mencelupkan kaki ke dalam air sendang. Saat seluruh tubuhnya masuk, dunia seketika berubah. Ia tiba di sebuah tempat gelap yang hanya diterangi cahaya merah. Di sekelilingnya, ribuan bayi tanpa wajah merangkak sambil menangis. Udara penuh dengan bau busuk dan besi terbakar. Di tengah tempat itu, Syifa kecil terikat pada sebuah kursi batu. Di depannya berdiri Ki Kunchoro, bukan sebagai manusia, tapi sebagai makhluk tinggi besar dengan kulit seperti arang dan mata berapi. "Kamu datang sendiri. Aku sudah menyiapkan makam untukmu, Ustadz." Ustadz Sarkim mendekat sambil membawa air doa yang ia simpan dalam botol kecil. "Bukan aku yang akan mati di sini, tapi perjanjianmu." Ia menyiramkan air doa itu ke tubuh Syifa. Seketika, tubuh anak itu berpendar, melepaskan tali hitam yang mengikatnya. Ki Kunchoro menjerit, tubuhnya terbakar perlahan dari kaki ke atas. "Aku belum selesai, neraka tak pernah tutup." Saat Ki Kunchoro meledak menjadi asap hitam, dunia bawah itu runtuh. Bayi-bayi menangis makin keras, lantai mulai pecah, air sendang dari dunia nyata mengalir ke tempat itu, menenggelamkan semuanya. Tiba-tiba, tubuh Ustadz Sarkim terdorong ke atas. Ia kembali muncul di permukaan Sendang Belarat. Nafasnya tersengal, pakaian basah, tangan gemetar, tapi rambut Syifa di kain kafan itu berubah menjadi abu. Tanda tumbal telah lepas. Ia pulang saat matahari baru terbit. Di rumah, Syifa sedang tertidur damai, tidak demam, tidak mengigau, dan tidak menyebut nama Ki Kunchoro lagi. Tapi di depan pintu rumah, ada seekor burung hantu mati tergeletak, matanya menetap tajam ke arah langit, dan di bawah sayapnya tertera goresan samar seperti tulisan kuno. "Hutang 1 telah lunas, tapi masih ada 9. Ustadz Sarkim tahu, Ki Kunchoro bukan satu-satunya yang punya perjanjian. Dan perang ini baru saja dimulai. Hari itu, langit di atas desa Ngelengkong tampak ganjil. Matahari tetap bersinar, tapi cahayanya dingin. Tak ada burung beterbangan, hanya suara dedaunan gemetar tanpa angin. Ustadz Sarkim berdiri di depan musola kecil, memandangi langit sambil menggenggam tasbih tua milik mendiang ayahnya, Mbah Hambali, yang dahulu juga pernah menumpas ilmu hitam di pelosok Blora.
Ia tahu kemenangan atas Ki Kunchoro hanyalah satu pintu dari 9 pintu kegelapan. Dan kini, pintu kedua terbuka dengan sendirinya. Beberapa hari setelah Siva sembuh total, terjadi hal-hal aneh. Di desa tetangga, seorang bayi ditemukan membusuk di dalam kendi air wudhu. Padahal pagi harinya, ia masih menyusu. Lalu di Dukuh Kalisoko, seekor kambing jantan melahirkan anak manusia tanpa kulit. Dan paling menyeramkan, seorang kiai tua meninggal dengan tubuh tertekuk ke belakang seperti ditarik paksa dari arah kubur. Ustadz Sarkim segera menyadari satu hal, ritual neraka belum selesai. Malam harinya, ia bermunajah. Dalam tidurnya, ia kembali bermimpi berada di Sendang Melarat. Tapi kali ini tak ada Siva, tak ada Ki Kunchoro. Yang ada hanya sebuah gerbang batu besar yang tertutup rapat. Di atasnya tertulis aksara Jawa kuno yang setelah diterjemahkan berarti Gerbang ke-9. Jika dibuka, semua tumbal akan hidup abadi dalam sengsara. Tiba-tiba, sosok tua berjubah merah darah muncul dari balik kabut. "Kunchoro hanyalah pelayan," katanya. "Kami 9 bersaudara. Kau telah membangunkan kami satu persatu." Dan seperti bayangan raga, sosok itu menunjuk ke arah barat ke tengah hutan jati. "Temui saudara kedua kami. Ia masih hidup, tapi sebentar lagi akan tumbal keempat." Esoknya, Ustadz Sarkim pergi ke hutan jati Kawedanan. Tempat di mana, menurut cerita, ada padepokan tua milik Kiranu, seorang dukun yang dahulu pernah berselisih dengan Mbah Hambali. Tempat itu dikenal sebagai petilasan Patang Puluh, karena konon di sana pernah dikuburkan 40 kepala manusia yang dipenggal dalam semalam pada masa penjajahan. Dan benar saja, saat ia sampai di sana, ia mendapati api unggun menyala tanpa ada kayu yang dibakar. Di sekitarnya, berdiri 8 orang berkerudung hitam, masing-masing membawa kepala kambing. Di tengah lingkaran itu, duduk Kiranu, dengan wajah setengah gosong dan mata kanan buta. Ia tersenyum saat melihat Ustadz Sarkim datang. "Kau datang tanpa diundang, tapi sebenarnya ditunggu. Aku datang membawa peringatan, bukan dendam. Ki Kunchoro sudah binasa." "Bagus, maka kini giliranku. Karena untuk membuka gerbang ke-9, kami harus saling membunuh. Yang paling akhir akan jadi raja." Mendengar itu, Ustadz Sarkim sadar, ini bukan sekedar ilmu santet. Ini perang antar dukun untuk mendapatkan kekuasaan tertinggi di dunia goib. Dan tumbal manusia hanyalah koin dalam permainan mereka. Kiranu mengangkat tangannya, dan tanah di sekitarnya berguncang. Dari dalam lubang-lubang kecil keluar ular-ular hitam bermata merah, melingkari Ustadz Sarkim. Tapi Ustadz itu telah bersiap. Ia membuka botol kecil berisi air zam-zam yang telah dibacakan 100 ayat kursi, lalu memercikannya ke tanah. Ular-ular itu meledak jadi abu. Para dukun di sekeliling Kiranu langsung terbakar, melolong seakan sedang terbakar dari dalam. Kiranu tertawa keras, wajahnya berubah menjadi tengkorak berselimut daging yang terus mencair. "Bunuh aku, maka kau akan melihat siapa yang berikutnya. Tapi setiap darah yang kau basuh akan membuka satu pintu neraka." Dengan membaca doa khusus yang diajarkan Mbah Hambali dahulu, Ustadz Sarkim menancapkan pisau bambu kuno ke dada Kiranu. Tubuh sang dukun hancur menjadi pasir. Dan dari langit, turun satu gulungan kitab terbakar dengan tulisan, "2 dari 9 telah runtuh, 7 lainnya menunggu." Ustadz Sarkim pulang ke desa. Tapi di rumahnya tidak tenang. Siva kembali kerasukan. Kali ini bukan arwah, tapi roh pembawa pesan. Anak kecil itu bangun dari tidur, matanya putih semua dan berbicara dengan suara orang dewasa. "Ayah, ayah tahu nama mereka kan? 9 dukun pemegang segel gerbang. Ayah sudah membunuh 2, tapi yang ketiga, dia ada di pasar. Dia menjual sate manusia di warungnya. Dia memakai nama Pak Min.
Seketika tubuh Siva jatuh pingsan. Ustadz Sarkim menangkap pesan itu. Pertarungan belum selesai. Perang akan menjalar ke kota, ke pasar, ke tempat yang paling tidak disangka. Dan yang lebih menyeramkan, ia mulai merasa tubuhnya melemah. Setiap kali membunuh salah satu dari dukun 9, roh darah itu berpindah ke tubuhnya sedikit demi sedikit. Dengan catatan pribadi Ustadz Sarkim yang ia tulis di atas lembaran kulit baku lontar, ditinggalkan di musola kecil. Jika aku mati sebelum membunuh yang ketiga, jangan bangkitkan aku. Biarkan tubuhku hancur. Karena jika aku bangkit, aku bukan aku lagi. Ingat nama mereka: Ki Kuncoro, Ki Ranu, Pak Min, Nyai Syarti, Ki Jalmodin, Mbah Brontok, Nyai Serut, Pak Lasno, dan satu yang tak bernama, pemegang segel terakhir yang kini bersemayam di dalam darahku sendiri.